Salam saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini, saudara, 30 November berjudul Didikan Bapak. Didikan Bapak. Saudara, karena Tuhan Yesus telah membeli kita dan kita menjadi milik Tuhan, kita bisa berstatus sebagai anak Allah. Ya, tetapi saudara harus tahu bahwa ada dua jenis anak Allah. Yang pertama, anak yang sah, itu huios. Yang kedua, anak yang tidak sah, yaitu notos. Anak yang tidak sah ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan anak gampang. Anak gampang. Bastard. Atau kasarnya itu anak haram. Tapi begitulah bahasa Inggris menerjemahkan. Nah, kapan kita menjadi anak Allah yang sah? Nah ini, saudara harus tahu. Harus kita perjuangkan. Nah, banyak orang merasa bahwa setelah dia mengaku Yesus sebagai Tuhan itu, otomatis jadi anak Allah. Ia tidak berjuang. Nah ini salah. Keliru sekali. Setelah kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita menjadi anak Allah. Bapa akan mendidik kita. Didikan itu maksudnya agar kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ya. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 10 mengatakan demikian. Itu sama dengan agar kita mengenakan kodrat ilahi. Ini tidak bisa terjadi secara otomatis dalam hidup kita. Nah, malangnya, ya, banyak orang Kristen merasa bahwa ketika menjadi Kristen percaya Yesus, itu otomatis dia menjadi anak Allah, titik, sudah. Dia tidak tahu anak Allah yang sah dan tidak sah, dia tidak tahu. Dan mungkin juga tidak diberitahu. Ya jelas tidak diberitahu. Bahkan kemudian gereja, nah ini parahnya, gereja mengesankan bahwa mereka sudah jadi orang-orang Kristen yang pasti diterima Tuhan. Dianggap sudah menjadi orang-orang Kristen yang sah sebagai anak-anak Allah. Ini, saudaraku, yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Sehingga tidak ada perjuangan. Padahal mereka harus dididik oleh Bapa di surga guna memiliki kualitas hidup yang seperti Tuhan Yesus, ya, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, itu kalimat yang digunakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 10, atau yang ditulis dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4, mengenakan kodrat ilahi. Didikan Bapa itu supaya orang percaya mengenakan kodrat ilahi. Tentu didikan ini dilakukan melalui berbagai pergumulan, melalui berbagai persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya, melalui segala kejadian yang terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara. Inilah yang terjadi, maksud saya, banyak orang Kristen yang tidak tahu. Bahkan kemudian yang kita lihat sekarang banyak orang-orang Kristen yang kalau punya masalah sedikit sudah ngomel, sudah marah. Dan pendeta menjanjikan memberi jalan keluar. Padahal masalah itu sebenarnya merupakan cara Allah mendewasakan. Loh, malah datang kepada Tuhan untuk dihindarkan dari masalah. Pada masalah itu nutrisi jiwa.
nutrisi jiwa, vitamin rohani untuk mendewasakan dia. Nah, ini saudaraku kejadiannya, saudara. Sayangnya, saudara. Banyak orang Kristen tidak mengerti hal ini. Dan yang menyedihkan ketika gereja malah menyesatkan. Seakan-akan masalah itu datang dari iblis. Ya, persoalan itu bencana. Ya, kesulitan itu malapetaka. Padahal Tuhan memberkati orang percaya melalui segala keadaan itu. Karena Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Nah, karena tidak mengerti hal ini, banyak orang Kristen yang ke gereja hanya karena mau mencari kenyamanan dan kemudahan hidup. Tentu mereka tidak pernah mengalami proses pendewasaan. Sebab mengalami atau menghadapi sedikit masalah saja sudah berteriak-teriak minta tolong supaya Tuhan tolong. Nah, ini masalahnya. Mestinya nggak boleh begitulah, saudara. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya kan mestinya kalau kita ini punya masalah, kita harus melihat melalui masalah itu bagian mana dalam hidup kita yang mau diproses, bagian mana dalam hidup kita yang sedang mau diubah oleh Tuhan. Bagian mana dalam hidup kita yang mau diproses, yang mau diubah oleh Tuhan, saudara. Itu kan mestinya begitu, saudara. Ya kan? Iya. Tapi kenyataannya ya itu, banyak orang Kristen yang tidak sadar itu. Dan sayangnya banyak pendeta tidak mengarahkan itu kepada maksud masalah-masalah itu diadakan Tuhan. Akhirnya yang terjadi ya, banyak orang Kristen berurusan dengan Tuhan hanya mau mendapat kemudahan hidup saja. Mengalami mujizatnya, mengalami kuasanya, mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Kasihan saudaraku, keajaiban-keajaiban itu tidak merubah hidupnya. Mestinya saudaraku, keajaiban-keajaiban itu merubah hidup. So, melalui masalah-masalah tersebut, mengubah hidupnya. Apalagi kalau masalah itu berat, itu menggores jiwa seseorang. Menggores jiwa seseorang. Sehingga goresan-goresan itu akan membangun karakter Kristus. Kalau sebelum mengenal Tuhan Yesus, dunia menggores jiwa kita sehingga menciptakan karakter dunia. Karakter yang salah, tapi dengan kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ada goresan-goresan baru yang membentuk karakter ilahi dalam hidup kita. Nah, sayangnya banyak orang tidak tahu, seperti yang tadi saya kemukakan. Padahal itu semua merupakan cara Tuhan mau menjadikan kita ini anak-anak Allah. Mau menjadikan kita ini anak-anak yang sah, yang suatu hari nanti akan layak dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau gereja hanya sibuk dengan berkat jasmani, itulah yang terjadi, saudaraku sekalian. Orang akan menjadi ngawur. Pasti ngawur. Orang-orang yang pasti menyimpang, sehingga tidak menemukan maksud keselamatan itu diadakan. Yang paling bertanggung jawab mestinya gereja dan para pendeta yang berbicara. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini, mari kita kembali kepada kebenaran Allah. Ya, jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan sampai kita berbuat salah kepada Tuhan. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.